Kegiatan ini dalam rangka untuk membagikan pemahaman dan pengalaman yang sudah kami coba terapkan di lingkungan sekolah kita untuk memenuhi kebutuhan tuntutan dari aksi nyata untuk modul 1.4 paket 1. Untuk itu sebagai pembuka kita mohonkan kepada Bapak Kepala untuk memberikan sambutan kepada Bapak Silakan. Terima kasih kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang saya hormati, khususnya Pak Imam Doni dan yang banggakan, Alhamdulillah ini sebagai syukur dari Allah Subhanahu wa Rasulullah kita bersama Muhammad SAW. Bapak Ibu, terima kasih sekaliannya. Pada kesempatan ini akan disampaikan aksi nyata ya, aksi nyata dan praktik baik budaya positif yang ini merupakan paradigma baru dalam proses pembelajaran ya di sekolah mana pun sebenarnya, khususnya di sekolah kita. Nah, kami harapkan dengan pengalaman baik atau praktik baik ini nanti bisa kita implementasikan mungkin di tempat terkecil kita, misalnya di saat kita mulai pembelajaran atau kita masing-masing ya, bersyukur nanti ini akan kita kembangkan di kegiatan-kegiatan lain yang memang ini memerlukan usaha keras kita, karena budaya positif atau disiplin positif gitu ya, itu akan mengeksplor motivasi internal, akan menguatkan motivasi intrinsik anak-anak kita, termasuk kita sendiri. Dan itu sebenarnya yang paling utama. Selama ini kita sering motivasi itu eksternal, ada aturan, ada sanksi, ada hadiah, itu eksternal semua, dan itu ternyata kurang permanen. Jadi kalau intrinsik, internal, itu yang kita harapkan menjadi permanen, yang akhirnya menjadi tabiat, menjadi budaya. Itulah yang diprofil pelajar Pancasila itu yang diharapkan. Jadi dari kawan-kawan CPP ini sudah menjalankan, sudah mengalami, dan tentu ada perubahan ya, ada perubahan yang positif, dan ini kita sambut baik untuk kita kembangkan bersama di sekolah kita. Ini terima kasih kehadirannya, terima kasih para CPP yang sudah berusaha dengan baik. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Masa itu sebagai pengantar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang menguatkan dan selalu mensupport kami JPP dari SMP 1 Ketemu. Untuk agenda hari ini kita fleksibel aja ya Bapak Ibu, karena tidak bermaksud untuk memburui, kita hanya sharing-sharing pengalaman. Kebetulan kami dapat duluan pembelajaran modulnya, kami juga menerapkan. Sebenarnya implementasinya kita sudah melakukan seperti segitiga restitusi, kita sudah melakukan, hanya saja mungkin belum seutuh yang seharusnya. Jadi kita flashback lagi. Untuk materi awal mungkin saya akan sampaikan dulu, nanti akan ditambahkan oleh Bapak Iman. Tujuan kegiatan kita ini yang pertama adalah kita ingin memahami pentingnya memenuhi kebutuhan
belajar siswa. Jadi orientasi guru adalah memenuhi kebutuhan belajar siswa, termasuk pembelajaran berdiferensiasi juga. Kebutuhan anak-anak itu beda-beda. Ketika kita masuk pembelajaran, kebutuhannya beda, minatnya beda, profil belajarnya beda. Dan di sini budaya positif penting bagi kita untuk memahami kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu, bukan sebagian besar, tapi seluruh atau setiap individu siswa untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing sesuai filosofi KHD yang sudah kita pahami sebelumnya. Kemudian tujuan kegiatan yang kedua itu kita mampu menggerakkan komunitas sekolah kita untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid, yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi Bapak Ibu, kita sadari bersama bahwa yang namanya perubahan tidak mungkin bisa kami lakukan. Kami lakukan perubahan itu hanya berdua saja. Jadi kami berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Harapannya nanti Bapak Ibu juga menerapkan dan berbagi praktik baik kepada yang lain, sehingga komunitas SMK Negeri 1 Pasar Penyu secara keseluruhan, secara bersama-sama dapat menerapkan praktik baik untuk mewujudkan budaya positif ini. Sekarang sebelum kita masuk, kita memiliki pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukum dapat mendisiplinkan anak. Nah, kalau menurut Bapak Ibu yang ada di sini, benar nggak sih hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau menurut Ibu Sinta gimana? Benar nggak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Salah satunya bisa. Tapi tetapi persentasenya mungkin tidak mendominan, karena dihukum oleh diberapkan oleh istilah hukuman. Biasanya hukuman itu kan lebih daripada nilai negatif gitu, yang sifatnya mungkin secara awam orang berkesimpulan ini berbentuk fisik gitu kan, atau juga kalaupun dia tidak fisik, mungkin hal yang bisa menurunkan semangat ataupun inovasi siswa. Seharusnya kan Pak itu punya ide banyak, ini kan ada hukuman baik berbentuk fisik ataupun lisan terbang, nanti justru menurunkan semangat atau motivasinya atau bahkan inovasinya. Tetapi persentasenya yang sedikit saja untuk mendisiplinkan anak tersebut. Tapi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Salah satunya bisa. Kita masuk pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira gimana? Bisa ya? Bisa, tapi balik lagi presentasi nggak besar juga. Karena pernah aku cerita kemarin hukum anak terus suruh nyanyi lagu kebangsaan. Mereka tidak seperti mereka itu tidak bertanggung jawab. Dengan kita nilai kemarin cerita, ada yang tidak pakai baju seragam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, terus dikasih hukuman berupa nyanyikan lagu ini, lagu wajib nasional, Garuda Pancasila. Nah, mereka tidak memahami. Jadi pemberian hukuman dengan hal positif seperti tadi itu meningkatkan disiplin anak, tetapi persentasenya tidak mendominan. Sama kayak ini masuk di artikel Ibu ini disuruh baca Pancasila. Ya, itu bisa. Oke, yang ketiga memberikan penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat bisa. Jawaban tadi kita simpan dulu, nanti kita akan temukan di paparan materi berikutnya. Termasuk yang akan kita bahas hari ini adalah 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, sekarang kita
Oke. Kalau Bapak Ibu guru PGP biasanya SK yang paling berharga. Nggak tahu aja berani. SK. Saya harus berangkat SK ya. Saking berharga Yang paling berharga. Jadi benda nyata tuh bisa abstrak loh. Nyata ya. Boleh abstrak Oh, Pak. ya, abstrak. benda ya, benda. Benda atau boleh sesuatu hal mati juga tergantung kita. Tergantung mati ya. terserah Bu. Makhluk hidup boleh juga. Kayak pasangan ya Pak. Ada benda lah yang mudah. Masih bisa Bisa lagi. Bisa lagi. suruh ditirek. Benda hidup boleh, benda mati boleh. Kalau sudah Bapak Ibu boleh letakkan di telapak tangan Bapak Ibu dan Bapak ini. Genggam erat-erat. Jangan sampai lepas. Boleh di kanan, boleh di kiri. Ya. Setelah Bapak Ibu genggam, bayangkan bahwa orang di sebelah Bapak Ibu berusaha untuk mengambil apa yang ada di genggaman Bapak Ibu dengan segala cara, dipaksa, diintimidasi, dirayu, dijanjiin uang, segala macam cara dicoba. Kira-kira beberapa kali bakalan buka atau tidak genggaman itu? Alasannya apa Bu? Ini sangat berharga, jadi harus dibuka. Kalau menurut Bu Asri, bakalan dibuka nggak? Tidak. Alasannya kenapa? Ibu sudah diintimidasi deh loh, sudah dirayu semua cara dilakukan oleh Bu Sinta misalnya di sebelum Bu Asri. Ditembak dari lokasi. Cukup sambung karena kalau kita sudah suka, sudah cinta pada seseorang itu tidak boleh dilepaskan. Harus dipegang erat. Mungkin maaf, kira-kira maaf mau juga nggak? Oh, kalau saya akan mempertahankan sampai tidak. Nah, begitu juga sebenarnya teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Bess. Jadi ada beberapa ilusi yang perlu kita luruskan di sini. Ilusi yang pertama adalah guru mengontrol murid. Dengan games tadi kita sadari bahwa sebenarnya orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Jadi prinsipnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Itu hanya ilusi guru mengontrol murid. Yang ada sebenarnya adalah murid mengizinkan guru mengontrol dirinya. Itu sebenarnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau kenyataannya tidak semua, seperti yang Bapak Kepala bilang tadi bahwa itu tidak permanen. Kalaupun memberikan efek ataupun manfaat itu tidak permanen, karena hanya dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian
sudah seharusnya kita bergeser dari konsep stimulus respon ke konsep teori kontrol, di mana di sana dibutuhkan kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru dan 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Posisi yang pertama adalah penghukum, posisi kedua adalah membuat merasa bersalah, 3 teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Posisi manajer inilah sebetulnya diharapkan bagi kita Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang itu berbeda. Ada anak melakukan kenakalan, menurut kita dia melakukan kenakalan, padahal dia sedang memenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Mungkin dia di sana membutuhkan perhatian, mungkin di sana dia membutuhkan kasih sayang, atau mungkin dia membutuhkan dirangkul atau dihargai. Nah, jadi semua yang dilakukan oleh setiap orang itu sebenarnya dia sedang ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kita masuk makna kata disiplin. Kata disiplin dari bahasa Latin itu adalah disiplina, yang artinya belajar. Itu disiplin itu sebenarnya belajar. Namun di budaya kita, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya apa? Karena budaya kita seperti itu, cenderungnya adalah disiplin itu ketidaknyamanan, pemaksaan, kemudian bukan untuk sesuatu apa yang dihargai. Jadi dari disiplin ini diharapkan seseorang itu melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan yang telah disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini seharusnya yang menjadi fondasi perilaku untuk setiap orang. Ketika nilai-nilai kebajikan sudah diyakini oleh seseorang, kemudian timbul motivasi intrinsik, dari sinilah terbangun motivasi intrinsik, disinilah tujuan mulia itu yang tidak dicapai. Sekarang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut Guy Gossen, ada 3 perilaku manusia, ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini adalah motivasi yang paling dasar, dan hampir sebagian besar orang melakukan suatu motivasi perilaku ini karena menghindari ketidaknyamanan. Seperti tadi, mungkin ketidaknyamanan kalau kita di hidup bertetangga, mungkin lagi dicemooh. Kalau anak di sekolah, mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, disiplin, seperti itu. Ini yang paling dasar. Kemudian motivasi yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini lebih kuat lagi. Tidak hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, tetapi dia juga ada sesuatu yang diharapkan, apakah itu imbalan, apakah itu penghargaan, apakah itu apresiasi dan lain sebagainya. Nah, yang motivasi terakhir, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, inilah yang kita harapkan, motivasi yang ketiga ini. Ketika pada diri anak-anak kita, mereka itu ingin menjadi seperti apa, bagaimana mereka menghargai diri mereka sendiri. Ketika mereka melakukan disiplin, bukan karena mereka takut dihukum, bukan karena mereka ingin dipuji, mereka ingin dapat reward, ingin dapat hadiah, tapi benar-benar mereka ingin menghargai apa yang ada di dalam dirinya. Nah, sekarang kita masuk hukuman dan sanksi. Kalau menurut Bapak Ibu di sini nih, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa beda hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu serta-merta diberikan, tetapi konsekuensi adalah
proses di diri anak, tetapi tetap kedua-duanya itu merupakan tetap merupakan motivasi ekstrinsik yang tidak akan permanen, yang tidak akan tahan lama di diri anak. Salah satu program disiplin positif kita namakan dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini ada proses. Tidak serta-merta kita memberikan hukuman, tidak serta-merta kita memberikan konsekuensi, tetapi di sini kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada pada diri mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi di restitusi ini kita membimbing anak bagaimana dia sendiri mencari solusi atas permasalahan dia. Mencari solusi untuk permasalahan mereka sendiri, membantu mereka berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi tidak dari kita lagi. Mungkin selama ini kita sudah melakukan restitusi, kita sudah kuatkan identitas anak, tidak langsung menyalahkan ketika anak berlaku salah. Kita katakan bahwa tidak apa-apa, semua orang sudah melakukan kesalahan. Artinya kita sudah melakukan tahap pertama kepada anak. Kita menguatkan identitas anak. Yang kedua, kita memvalidasi kesalahannya dengan mengatakan, tapi pasti kamu pernah kamu melakukan kesalahan ini, pasti ada alasannya kenapa kamu sampai melakukan itu. Tapi seringkali di tahap terakhir restitusi kita tidak lakukan. Apa tahap terakhir restitusi? Mereka menggali informasi dari diri mereka sendiri, motivasi dari mereka sendiri, apa yang mereka bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Biasanya kalau yang pribadi, jadi langsung, nah untuk melakukan kesalahan ini kamu silakan kamu lakukan ini. Biasanya seperti itu. Kalau di restitusi sebenarnya tidak. Kita kembalikan ke anak, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Kita kembalikan ke anak lagi, sehingga anak tidak terbebani, dia merasa memang dia bisa lakukan itu. Nah, kenyataannya yang didapatkan ketika yang mencoba untuk menerapkan restitusi ini, anak justru benar-benar bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau seandainya seperti biasa, anak ogah-ogahan, separuh hati, dengan dongkol menyelesaikan masalah dia, dengan restitusi anak ini legowo, saya melakukan ini harus selesai, ini yang bisa saya lakukan. Itu yang dia temui ketika dia menerapkan restitusi ini ke anak. Apa ciri-ciri dari restitusi? Ciri-ciri yang pertama itu adalah restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi dia untuk belajar dari kesalahannya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan tadi anak yang berantem, dengan proses restitusi, dengan bagaimana dia memperbaiki hubungan dengan temannya, menyelesaikan masalahnya. Kalau seandainya dia merobek baju temannya, apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki baju temannya segala macam, di sana untuk memperbaiki hubungan anak itu. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada mereka apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki ini. Bukan lagi kita paksa, kamu harus lakukan ini karena kamu telah melakukan kesalahan. Bukan seperti itu lagi. Kemudian di restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Jadi kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun dia menggali apa yang ada di dalam diri dia sendiri.
sepeda motor, ada lampu merah, polisi tidak ada, kira-kira Bapak Ibu bakalan lewat aja atau berhenti di lampu merah? Lewat aja itu. Kalau sudah Biasa berarti ya Pak ya. kalau sudah terbiasa lama, karena itu dari kebiasaan. Misalnya saya biasa pakai helm, kalau saya setiap hari pakai helm nggak pakai helm dia akan nyari. Begitu juga sekarang kami kebiasaannya, karakternya. Kemudian ini budaya dah 2-3 tahun ini kita ini ya COVID. Di sini ada peraturan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kira-kira kita bakal mematuhi tak ini cuci tangan dan memakai masker? Karena nggak terbiasa. Sangat belum pernah praktisnya. Ini sebenarnya yang mendasari adalah keyakinan. Ketika kita meyakini bahwa musibah itu datang kapan saja, seperti anak kita yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada musibah, tidak safety, naik ke atas loteng, jatuh. Ketika kita meyakini musibah itu datang kapan saja, kita bakalan mengikuti peraturan yang ada. Kita bakalan pakai helm. Kita akan senantiasa pakai masker, cuci tangan untuk safety diri kita. Karena kita yakin apa keyakinan kita? Keyakinan kita adalah musibah bisa datang kapan saja. Kewajiban kita hanya berusaha sebaik-baik mungkin untuk meminimalisir kemungkinan yang terjadi. Kalau sudah ada keyakinan di dalam diri kita itu, tanpa disuruh orang, tanpa ada polisi, tanpa ada keramaian di jalan, kita akan tetap pakai helm, kita akan tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Itu keyakinan. Dan kembali ke kelas, ketika keyakinan itu yang kita gali di dalam diri anak, tanpa ada guru pun, tanpa disuruh pun, dia akan melakukannya. Tetapi ketika motivasi itu hanya eksternal, misalnya karena tata tertib, ada guru dia masukin lagi, tidak ada guru dia keluarin lagi. Tapi kalau dia keyakinan dia bahwa saya ingin sukses, dengan sukses saya harus disiplin. Dengan disiplin ini bagaimana caranya? Saya ikuti peraturan, saya dengarkan guru. Itu saya juga cobakan di AP7 sama AP 3. Keyakinan kelas itu menggali keyakinan apa sebenarnya yang ada di diri mereka. Ketika mereka melakukan pelanggaran, kita tidak perlu marah-marah lagi. Kita tidak sampai kemarin kita kesepakatan kita apa yang salah di diri kamu sekarang? Ada yang tidak pas nggak kira-kira? Anak sibuk mengintrospeksi dirinya sendiri. Oh, baju saya Bu, kenapa baju saya keluar Bu? Kenapa kok keluar? Baju saya sempit Bu, kenapa baju sempit dipakai? Seharusnya bagaimana? Baju saya ada yang besar di rumah Bu, besok saya pakai. Itu yang muncul di diri anak yang sudah ini alami. Nah, ini kemarin ini melakukan keyakinan kelas di AP 3. Ternyata banyak keyakinan mereka. Hanya saja mungkin kita butuh menebalkan keyakinan itu. Mungkin sekedar mereka tahu. Kemarin itu yang sempat ngasih contoh gini. Ibu punya racun di gelas ini. Kalau ibu suruh minum, kalian mau enggak? Oh enggak Bu, ibu paksa loh. Enggak Bu, kenapa? Matilah Bu. Jadi keyakinan kamu apa? Keyakinan kami bahwa minum racun itu kami bakalan mati Bu. Kalau tidak kamu lakukan apa? Diri saya lah yang rugi Bu. Mereka punya keyakinan itu. Cuma kita butuh menggali keyakinan mereka. Nah, ternyata setelah digali banyak sekali keyakinan mereka. Ini yang di AP 7 keyakinan mereka sendiri. Cari apa keyakinan kalian untuk tujuan kalian ke sekolah ini. Mereka cari sendiri, mereka tulis sendiri, mereka tempel, mereka rangkum sendiri. Nah, setelah terbentuk keyakinan kelas, kita tinggal menggiring anak itu untuk mentaati apa yang sudah mereka yakini. Kebutuhan dasarnya. Kembali kebutuhan dasar tadi, sebenarnya ketika anak melakukan
lebih banyak yang dua Pak. Yang satu ya Pak. Satu sering juga. Karena memang kalau kita melihat seperti itu, memang kalau kita harus melihat memang karakter anak juga. Gak mungkin kita berdiri pada posisi 5 terus. Misalnya kita berdiri pada posisi 5 terus, kita sudah peringatkan 3 kali 4 kali, tetapi kok anak tetap seperti itu, kita juga kadang-kadang, kalau menurut saya itu tetap kita harus ada posisi pesat juga kan. Jadi tidak harus, misalnya kita tidak harus menjadi posisi kelima terus, karena kalau kita lihat kondisi sosial di siswa itu kan tidak semuanya sama kan gitu, karakter mereka juga berbeda-beda. Ya memang kalau bisa nomor 5 kita nomor 5 itu memang bagus ya. Cuma kan kita kadang lihat kondisi juga kalau saya di sini. Benar sih Pak, itu yang kami dapat di IGP juga seperti itu. Kita upayakan kita memposisikan diri sebagai manajer. Penghukum itu adalah langkah terakhir. Cuma kan yang ada sekarang ini kita penghukum itu menjadi langkah yang paling jitu itu untuk mendisiplinkan anak. Langkah utama kepada kalau sudah dihukumnya, yakinlah anak itu bakal kan seperti itu. Tapi ternyata tidak. Kalaupun kita harus menghukum, itu sudah langkah yang paling terakhir ketika cara lain sudah tidak bisa lagi untuk mendisiplinkan anak. Kalau kita lihat di sini. Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu membentuk perilaku kontrol negatif yang sebenarnya kita menciptakan identitas gagal pada anak. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru mengatakan kalau anak tidak melakukannya saya akan bla 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 bla. Hasilnya apa? Hasilnya anak akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Nah, murid akan berkata saya tidak peduli. Karena dia berkata saya tidak peduli, itu makanya kesalahan itu akan terjadi berulang-ulang kali. Dia lagi, kesalahannya itu lagi. Dampaknya pada murid apa? Anak akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya akan menjadi agresif. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Guru berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Guru akan mengatakan, kamu sudah mengecewakan bapak ibu dan seterusnya. Hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Anak akan mengatakan, maafkan saya. Dampaknya apa? Anak menjadi rendah diri. Anak merasa gagal. Anak tidak bahagia. Pada posisi teman, pemantau, dan manajer, ini yang terbentuk adalah identitas berhasil. Namun, teman dan pemantau masih motivasi ekstrinsik. Yang diharapkan adalah kita bisa membangun motivasi intrinsik anak melalui kontrol diri anak dengan posisi manajer. Ini ada kasus Bapak Ibu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Ayo kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Kamu tidak kasihan sama ibu? Fajar pun diam membisu. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu di sini, ini posisi kontrol yang
merasa mengerti ya. Ini hanya menyebabkan anak merasa gagal, anak merasa tidak bermanfaat. Bagaimana cara melakukan segitiga restitusi? Di sini hal pertama atau hal dasar yang perlu kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas anak? Kita bisa mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukannya. Kita mau menstabilkan yang tadinya dia melakukan kesalahan, dia merasa gagal, dia merasa kecewa dengan dirinya. Dengan kita stabilkan identitasnya bahwa dia sebenarnya tidak berada pada posisi terburuk di dalam hidupnya. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi dengan mengatakan setiap orang pernah melakukan kesalahan bukan berarti kita membenarkan apa yang dia lakukan. Nah, di sini tindakan kita adalah memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah bisa kita lakukan dengan cara mengatakan bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kita gali apa yang sebenarnya menjadi motivasi dia melakukan suatu kesalahan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau tadi mungkin dia nakal, dia berantem untuk mendapatkan perhatian, kita gali dari dirinya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang sedang dia butuhkan tadi? Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini dia tadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini menanyakan keyakinan ini, dia pengen menjadi seperti apa yang harus dilakukan yang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tadi. Ini kemarin kebetulan Bu Anif ada ya? Enggak? Ada. Nah, ini si Kenia Bu yang kemarin masalahnya. Ini nggak sengaja sebenarnya Bu Yani panggil dia kan. Sebenarnya untuk tag video, jadi sudah bikin skenario kan untuk tugas demonstrasi tag video. Rupanya dia terlambat. Bagaimana Kenia dipanggil Bu Anif? Ternyata masalahnya dia membangkang wali kelas ya Bu ya. Nah ini kebetulan momennya pas saat ini Layani mencoba untuk melakukan segitiga restitusi terhadap Kenia. Ya sampai di situ mungkin Pak Doni mau menambahkan, silakan Pak Doni. Oh, melihat dari keseluruhan memang sangat bagus sekali. Jadi memang bisa kita terapkan di sekolah kita. Cuman kalau saya melihat memang harus ada kesungguhan dari seluruh keluarga besar. Artinya apa? Kalau itu memang kita misalnya nanti setelah ini kita saya kepada kawan-kawan kita sama-sama. Jadi kalau misalnya yang ngomong misalnya hanya kesiswaan saja, itu juga tidak akan efektif. Selama ini misalnya tentang baju dan baju yang dikeluarkan, itu yang Bapak Ibu guru yang mau menegur dari 106 guru itu tidak lebih dari 10 orang. Nah mungkin 10-20 orang lah, tidak lebih dari itu. Yang lainnya cuek. Nah hal yang seperti itu yang membuat anak menjadi tidak terkendali. Nah itulah yang membuat akhirnya tim kesiswaan ada tim disiplin, yang akhirnya tim disiplin itu banyak yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, kan seperti itu. Kalau memang itu disepakati bersama, saya sangat setuju sekali, dan itu pasti akan berpengaruh sangat positif pada anak. Cuman yang menjadi masalah sekarang adalah kawan-kawan kita sendiri yang belum berdaya. Ya itu makanya itu, jadi kadang susah. Saya saja sudah seperti ini. Kemarin saya coba ya sedikit-sedikit sudah masuk ke apa materi yang sudah disampaikan. Tetapi ada bapak ibu yang mengatakan, oh lembek sekarang peraturannya. Ya. Yang seperti itu artinya kan apa? Memang perlu ada diseminasi yang lain, yang bapak ibu guru yang lain memang harus memahami bahwa ternyata sekarang budaya belajar itu memang sudah jauh berubah dari yang seperti dulu, yang kaku, seperti dulu yang kita memang mau menekan anak, ibaratnya
ya bisa membuli anak juga. Yang sekarang kita memang senternya ke anak, kita memberikan apa namanya bahwa kita itu hanya fokusnya ke anak, bagaimana kita bisa memfasilitasi anak untuk belajar kan, itu intinya kan sebenarnya kan di situ, artinya student center kan gitu kan. Nah itu yang memang belum terjadi. Memang kita akui di kesiswaan itu memang kalau kita diam saja satu minggu saja kita diam, kita tidak apa, itu pasti akan banyak pelanggaran, banyak laporan dari sana sini. Mau tidak mau ada muncul ada hukuman kan, itu harusnya kan bukan hukuman. Memang benar kita tahu harusnya bukan hukuman, tetapi kita tetap menyelingi dengan misalnya saran-saran, kemudian nasihat dan lain sebagainya, kita tetap selingi. Memang harapan kami memang kedepannya seperti apa yang disampaikan tadi, cuman memang harus ada kebersamaan dari seluruh Bapak Ibu guru yang ada di. Itu saja Pak, tambahan dari sini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Memang masukan-masukannya baik sekali, dan memang peran budaya positif ini kita harus terlibat menyeluruh, dan keluarga besar di SMK ini harus semuanya mengimplementasikan secara utuh gitu. Jadi tidak semua, tapi dari kita di dalam ruangan ini sekurangnya telah berubah secara saya sudah mengetahui dan saya memahami secara tidak langsung. Jadi Pak Riz, memang yang namanya kita merubah budaya itu kan nggak bisa dilakukan perseorangan kan Pak Riz. Kita udah sampaikan juga ke Pak Sukan kemarin katakan problema kita itu begini. Terus jujur kami sampaikan kalau kami berdua aja nggak sanggup Pak. Di sini di CGP ada program membawa minimal 10 orang. Karena sekolah kita terlalu besar, mungkin 10 orang itu tidak berpengaruh. Kalau teman-teman di SD, teman-teman CGP yang di sekolah-sekolah kecil bisa 10, artinya sudah merangkul sebagian besar dari warganya gitu. Tapi memang kalau kita di sekolah besar yang hanya 10 orang ini mungkin belum terjadi apa-apa, belum berpengaruh apa-apa. Tapi pelan-pelan kayak kata Kak Muli, dari kita juga kita. Nanti di angkatan 7 kita ada 10 orang, 10 nanti membawa ada 10 orang lagi udah jadi 100 seperti itu. Kalau seperti tadi untuk keyakinan kelas tadi, saya kira untuk setiap wali kelas perlu mengatakan ini di kelasnya masing-masing. Ini kalau di kelas juga ada keyakinan kelas, guru yang lain yang masuk udah enak gitu. Artinya kesiswaan itu sebenarnya itu sudah tahap terakhir ya ngurusnya. Iya. Kalau selagi guru-guru yang ada yang mengajar itu melakukan ini, otomatis tugas kesiswaan semakin ringan. Gitu. Jadi pelanggar-pelanggar itu sebenarnya diredam di sini di tingkat guru. Ya. Tapi kalau di tingkat guru tidak melakukan hal-hal seperti ini, tentu yang repot nanti siswaan. Terima kasih Pak untuk tambahan-tambahannya. Memang kita berjenjang kalau untuk hal-hal yang seperti itu, dari paling kecil dulu baru merembet ke siswaan seperti itu. Iya silakan tuh. Sebenarnya iya Pak, betul ada tahapnya. Iya. Seperti yang saya alami dan tahu. Iya. Yang pertama itu memang hari kelas tombak. Iya tombak. Setelah hari kelas, karena kita SMK kejuran ada kajur. Setelah kajur baru naik ke BK lah. Baru kesiswaan dan terakhir ada kelas sekolah. Jadi ada 5 tahap untuk pada sana. Nah, tadi di BK itu sudah mematahkan paradigma BK adalah polisi sekolah. Iya. Saya sudah mematahkan itu. Sudah sedikit patah, anak-anak sudah mulai datang ke BK dengan keinginan sendiri. Bu mau curhat, curhat apa? Terserah, dari yang paling kecil sampai masalah keluarga. Kami kan juga meletakkan kotak masalah ya Pak ya di BK, itu terisi. Coba ada sih. Ada isinya. Kertasnya memang kosong, tapi anaknya saya kasih kertas Bu. Jadi saya buka, ada kertasnya. Dia mau curhat tentang background keluarganya, ada juga yang curhat tentang ekonominya. Sudah sedikit apa, cuma karena sekarang
razia terus, anak mulai takut terus. Aduh, ada di razia, saya takut di razia. Jadi agak kurang balance sama visi yang mau saya ciptakan. Cuma di kelas saya sudah mulai menerapkan juga keyakinan kelas. Nah, saya lihat anak-anak sekarang kalau kita ngomong 1 biji, dia 10 biji. Nah, jadi yang saya terapkan ke anak-anak adalah kalau ada guru atau teman bicara, diam dan dengarkan. Kalau ditanya, beri jawab. Saya masuk ke kelas, setelah saya bilang itu nggak bisa, mereka tetap ngomong tuh. Jadi akhirnya saya diam aja. Ingat nggak apa yang pernah kita pelajari, apa yang ibu kita sepakati? Kalau ada guru atau teman yang berbicara, diam dan sekarang ibu mau ngomong, bisa, baru mereka tenang. Salah satu yang saya coba terapkan di kelas saya dulu, karena saya berhubung saya wali kelas. Begitu Pak, kurang lebih dari sisi BK ya Pak ya. Terima kasih Bu, ini tambahan yang luar biasa, Ibu hebat. Jadi itu semuanya kita ketahui bersama. Baik, kalau tidak ada lagi kita ganti ya. Iya. Terima kasih Bu Yana Bu, yang kami ucapkan. Silakan ke yang punya gawe ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas apresiasi yang luar biasa. Semoga